kita, kalau niat kita betul-betul ingin membangun Kobar, membangun daerah itu betul-betul hadir. PT Astra yang hadir hanya CDO, salah satu PT Astra itu 9 perusahaan. CDM-nya mana yang hadir? Kenapa nggak hadir? S3 oke hadir, karena memang hanya satu. Ini kayaknya formalitas saja pimpinan ini. Niat kita ini hanya formalitas saja. Betul kata Pak Indra tadi. Dari awal pun, dari kehadiran sudah tidak ada niat. Ya saya mohon maaf, ya hanya sebagian. Kalau yang hadir betul-betul hadir berarti yang punya niat. Kita ini miris apa yang disampaikan Pak Indra Sani tadi, betul. Saya juga menyampaikan hal yang sama. Adanya perusahaan hadir di Kabupaten Barat ini tentunya jangan hanya satu sisi saja menentukan perusahaan. Tentunya harus memiliki sisi lain, yaitu sisinya ada peningkatan PAD juga bagi daerah, juga manfaat bagi masyarakat sekitar. Saya ingin bertanya pimpinan dan semua yang hadir, berapa persen perusahaan yang hadir ini yang sudah melaksanakan apa yang tiga yang disebutkan tadi? Hanya sebagian kecil. Rata-rata memikirkan kepentingan dia sendiri, keuntungan dia sendiri saja. Oke, ini ada komitmen. Poin yang kedua berarti ada komitmen untuk meningkatkan PAD. Oke, kita apresiasi. Kita tadi ini ada tanda tangan ya, pimpinan ya, tanda tangan. Harapannya yang tanda tangan ini betul-betul memiliki kewenangan. Jangan sampai nanti ketika kita nagih, mohon maaf, Pak Kaban atau tim nanti yang kata Pak Wakil tadi, kita akan bentuk tim ya Pak Wakil ya, dan nanti ada anggota DPRD-nya. Jangan-jangan nanti kita main-main ke kantornya, ke perusahaannya, oh itu kita tanda tangan itu kita malah nggak kenal, kan lucu seperti itu. Sekali upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah. Dalam hal ini Pak, kalau kita gali mungkin yang disampaikan oleh Pak Sugeng tadi dari Dinas Pendapatan Daerah, sebetulnya masih banyak lagi hal yang bisa digali dari PBS, terutama di Kabupaten Kota Barat. Jadi yang selama ini baru rencana itu mungkin melalui dari BBB Hadiru, kemudian Kebun Plasma. Nah mungkin yang masih baru mulai tergali kan di PBS juga banyak unit-unit mobil baik yang untuk operasional, kemudian alat berat, kemudian ada dump truk juga untuk anggota BPS. Mungkin selama ini juga belum optimal pajaknya yang dibayarkan ke daerah. Nah ini perlu kami sampaikan Pak, dari perusahaan kami ada beberapa kali mendapatkan penghargaan dari pemerintah daerah selaku pembayar ataupun pajak untuk daerah terbesar, di antaranya tahun 2000 melalui BPHBB yang itu, kemudian di 2022 menurut saya, jadi melalui Dinas Perhubungan, ya, ada dia mungkin dari Dinas Perhubungan. Jadi kita salah satunya retribusi untuk pelabuhan, Pak. Jadi rata-rata kita menggunakan pelabuhan yang ada di Mesir. Itu per tahunnya sampai dengan tercatat sampai dengan Desember tanggal segini itu sudah kita kontribusi ada sekitar 500 juta Pak, untuk dari sektor retribusi pelabuhan saja. Nah, mungkin ada banyak hal lagi yang perlu dikomunikasikan antara pemerintah daerah dengan perusahaan perkebunan sawit. Saya kira rata-rata semua perusahaan yang ada di Kota Waringin Barat ini tidak ada yang tidak mendukung sepenuhnya. Tapi hanya saja masalahnya itu kadang-kadang komunikasinya Pak. Nah kalau perlu, kalau memang ada aturannya gitu ya, yang jelas, ada peraturannya yang jelas, mungkin dari dinas terkait langsung aja semacam tagihan pajak pasti dibayar gitu Pak. Karena selama ini kan kadang-kadang kita tunggu menunggu nih, seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi. Kita menerima pemberitahuan pajak kadang-kadang udah terakhir, apa yang mau kita bayar gitu ya. Karena keterlambatan. Nah salah satu lagi nih, kita ini ada mau bayar pajak alat berat. Kemarin datanya sudah saya sampaikan mungkin melalui kantor Samsung Kota Waringin Barat, dan ini masih menunggu perhitungannya. Jadi sampai hari ini kita masih alat berat ini masuk belum kita bayar karena masih menunggu perhitungan berapa jumlah yang kita bayar. Jadi harapan kami
Mungkin dari kawan-kawan semua wakilan tadi mungkin bahasanya sama. Pada prinsipnya kami mendukung penuhnya untuk optimalisasi pendapatan daerah ini. Hanya saja mungkin komunikasinya yang perlu ditingkatkan, karena tidak semua yang ada di daerah ini ngerti betul di pengelolaan perkebunan sawit itu apa yang harus dibayar gitu ya. Karena kan ada dua versi, ada yang dibayar ke pusat, ada yang ke daerah gitu. Kadang-kadang tugas yang ada di sini banyak juga yang perwakilan perkebunan sawit itu kantornya di Jakarta gitu ya. Jadi tidak di daerah. Jadi perlu komunikasi yang intensif lah dari pemerintah daerah. Mungkin itu yang bisa